Halo guys, mari kita bayangkan sebuah situasi yang mungkin pernah atau bahkan sedang terjadi di dalam hidup kita masing-masing saat ini. Kamu sedang duduk tenang di dalam sebuah perahu kecil di tengah danau yang tenang. Langit di atasmu cerah, angin bertiup sepoi-sepoi, dan kamu merasa bahwa segalanya dalam hidupmu sudah berjalan dengan sangat sempurna. Rencana karirmu tertata rapi, finansialmu stabil, dan hubungan dengan orang-orang terdekatmu terasa sangat aman. Kamu berbisik pada dirimu sendiri, akhirnya hidupku sudah mantap. Aku tidak ingin ada yang berubah lagi. Namun, hanya dalam hitungan detik, langit berubah menjadi hitam pekat tanpa peringatan. Angin puting beliung menghantam. Gelombang air danau yang tadinya tenang mendadak bergulung tinggi seperti raksasa yang mengamuk. Perahu kecilmu terombang-ambing hebat, dayungmu patah, dan seluruh duniamu rasanya dijungkir balikan secara radikal dalam sekejap mata. Disrupsi hidup yang tiba-tiba bisa berupa kabar pemutusan hubungan kerja yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Bisnis yang kamu bangun bertahun-tahun mendadak gulung tikar karena pergeseran teknologi. Orang tersayang yang menjadi pilar hidupmu mendadak pamit pergi selamanya. Atau perubahan kondisi fisik yang memaksamu berhenti dari semua rutinitas favoritmu. Di saat-saat seperti itu, reaksi alami pertama kita sebagai manusia adalah histeria dan penolakan total. Kita memukul air laut yang mengamuk itu dengan tangan kosong. Kita berteriak kencang ke langit. Mengapa harus sekarang sih? Mengapa harus aku? Apa salahku sampai roda hidupku diputar ke bawah sekejam ini? Namun, pernah gak sih kita menyadari satu hal yang teramat sangat dalam? Makin keras kita menolak gelombang itu, makin banyak air laut yang tertelan masuk ke dalam paru-paru batin kita. Kita melelahkan diri kita sendiri bukan karena gelombangnya yang terlalu besar, melainkan karena kita menghabiskan seluruh energi kita untuk mencoba menghentikan ombak yang sebenarnya tidak akan pernah bisa dihentikan oleh siapapun. Malam ini, di ruang refleksi dan kontemplasi kita bersama, di jalan afirmasi, mari kita mengambil jarak sejenak dari kegaduhan dunia yang sedang berputar kencang di luar sana. Jika duniamu saat ini terasa sedang diputarbalikkan oleh keadaan, ketahuilah bahwa kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang diajak oleh alam semesta untuk mempelajari salah satu ilmu kehidupan paling tua dan paling sakral di muka bumi, yaitu seni mengendarai gelombang perubahan. Apakah ada seninya? Ada. Lepaskan dulu kepalan tanganmu yang lelah menahan pergeseran zaman. Duduklah secara rileks di sampingku. Di sini tidak ada yang akan menceramahimu, tidak ada yang akan menuntutmu untuk langsung berdiri tegar seketika. Kita semua di sini adalah sesama jiwa pengembara yang sedang belajar menjaga keseimbangan di atas roda kehidupan. Mari kita ambil napas dalam-dalam bersama-sama. Rasakan udara sejuk mengalir masuk mengisi rongga dadamu. Tahan sejenak di dalam kesadaran batinmu dan hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Biarkan seluruh otot tubuhmu tahu bahwa malam ini di sini kamu aman. Malam ini kita akan menyelami kearifan falsafah Jawa kuno tentang jagat iki owah gingsir. Meniti kesadaran eling lan waspada serta menimba hikmah dari para sufi dan filsuf abadi tentang bagaimana caranya tetap tenang, eling, dan waspada saat bumi di bawah pijakan kaki kita sedang bergeser. Mari kita mulai perjalanan kontemplasi ini dengan membongkar satu ilusi terbesar yang sering membuat batin manusia modern itu mudah patah, bahwa ilusi ketetapan, the illusion of permanence. Sejak kecil, secara tidak sadar, kita sering dididik untuk mengejar sebuah kondisi yang kita sebut sebagai kemapanan yang tak tergoyahkan. Kita membayangkan bahwa suatu hari nanti, jika kita sudah memiliki aset yang cukup,
posisi jabatan yang tinggi, dan lingkaran hidup yang stabil, maka hidup kita akan berhenti berubah. Kita membayangkan masa depan sebagai sebuah rumah batu yang kokoh, di mana tidak ada lagi angin yang bisa masuk. Namun, benarkah ada hal yang benar-benar permanen di alam semesta ini? Tetua dan para leluhur kita di tanah Jawa sejak ribuan tahun lalu telah merumuskan sebuah hukum kosmis yang sangat mendalam dalam sebuah ungkapan puitis. Jagat iki owah gingsir. Secara harfiah, jagat iki owah gingsir berarti dunia ini terus bergeser, bergerak, dan berubah. Leluhur kita tidak memandang perubahan sebagai sebuah anomali atau musibah. Bagi para leluhur, perubahan adalah napas utama dari alam semesta itu sendiri. Bumi berputar pada porosnya, siang berganti malam, musim kemarau menyapa musim penghujan, dan roda kehidupan manusia terus berputar tanpa henti. Kadang kita berada di atas menikmati hangatnya sinar matahari, kadang kita diputar ke bawah berada di dalam gelapnya tanah. Penyebab utama mengapa kita merasa hancur saat terjadi disrupsi hidup adalah karena kita bertindak bertolak belakang dengan hukum owah gingsir ini. Kita ingin dunia berhenti bergeser tepat di saat kita berada di atas. Kita ingin kondisi finansial kita tetap sama seperti tahun lalu. Kita ingin kesehatan kita tetap seperti usia 20 tahun. Kita ingin orang lain bersikap tepat seperti yang kita inginkan selamanya. Ketika dunia menjalankan sifat alaminya, yaitu gingsir atau bergeser, batin kita kaget dan terguncang hebat. Guncangan itu terjadi karena adanya jurang yang sangat lebar antara kenyataan yang sedang berlangsung dengan ekspektasi kaku di dalam kepala kita. Kita marah pada roda yang berputar. Padahal sifat dasar roda memang diciptakan untuk berputar, bukan untuk diam di tempat yang sama. Hari ini, mari kita ubah cara pandang kita terhadap disrupsi hidup yang sedang kamu alami. Perubahan radikal yang terjadi di hidupmu saat ini bukanlah pertanda bahwa alam semesta sedang memusuhimu. Perubahan itu hanyalah cara bumi memberitahumu bahwa satu babak cerita telah usai, dan babak baru sedang diminta untuk ditulis. Mengutuk perubahan itu sama konyolnya dengan mengutuk matahari yang terbenam di sore hari. Bukan dunianya yang harus berhenti bergeser, melainkan batin kita yang harus belajar bagaimana caranya bergeser dengan anggun bersama perubahan tersebut. Jika dunia ini terus bergeser dan berputar tanpa henti, lalu di manakah kita bisa menemukan pijakan yang aman? Bagaimana caranya agar kita tidak ikut hancur dan pusing saat roda kehidupan kita sedang diputar ke bawah? Leluhur Jawa memberi kita penawar yang sangat ampuh melalui sebuah ajaran hidup yang sangat legendaris. Eling lan waspada. Konsep ini dirumuskan secara sangat indah dalam pujangga-pujangga klasik, salah satunya oleh Ranggawarsita dalam serat Galatida. Ketika zaman sedang mengalami kegoncangan radikal, itu zaman Edan, leluhur mengajarkan bahwa orang yang paling selamat dan bahagia bukanlah orang yang paling kuat atau paling kaya, melainkan orang yang eling lan waspada. Mari kita bedah makna dua kata sakral ini di dalam dada kita. Pertama, eling, yaitu ingat dan terkoneksi dengan pusat ilahi. Coba perhatikan mekanika sebuah roda dokar yang sedang berputar kencang. Bagian paling luar dari roda itu berputar sangat keras, naik turun, membentur batu dan tanah. Namun, coba perhatikan titik poros paling tengah dari roda tersebut. Titik paling tengah itu sama sekali tidak ikut berputar naik turun. Ia tetap diam di pusatnya. Karena adanya titik tengah yang diam dan kokoh itulah, seluruh roda bisa berputar dengan stabil tanpa lepas dan hancur. Eling adalah kesadaran untuk selalu mengunci batinmu pada titik pusat yang diam, yaitu Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Abadi di tengah segala hal yang fana. Ketika kamu eling, kamu menyadari bahwa apapun yang berubah di luar sana, seperti karirmu, uangmu, status sosialmu, atau pandangan orang tentangmu, itu semua hanyalah bagian luar roda yang memang harus berputar. Namun,
Esensi jiwamu yang sejati terkunci rapat pada kedamaian ilahi yang tidak pernah bisa tersentuh oleh guncangan dunia apapun. Nah, yang kedua yaitu waspada, ya, awareness dan kejelian menghadapi zaman. Waspada bukanlah rasa curiga atau ketakutan yang berlebihan terhadap masa depan. Waspada adalah kesadaran penuh, mindfulness, untuk mengamati pergeseran zaman tanpa kehilangan keheningan batin. Orang yang waspada tidak akan tertidur oleh kenyamanan saat berada di atas dan tidak akan putus asa saat berada di bawah. Ia seperti seorang peselancar handal di tepi pantai. Peselancar yang waspada itu tidak pernah mengutuk ombak besar yang datang menghampiri. Ia justru membaca arah angin, memperhatikan tinggi gelombang, lalu dengan tenang berdiri di atas papan selancarnya untuk menari bersama ombak tersebut. Bandingkan dua kondisi ini. Orang yang tidak eling lan waspada akan menjadi korban dari gelombang perubahan. Ia terseret, tenggelam, dan terbentur batu karang kehidupan. Sementara orang yang eling, itu dia menggunakan energi dari gelombang perubahan itu sendiri untuk melontarkan dirinya menuju tempat yang lebih tinggi. Ketika hidupmu dijungkir balikan hari ini, jangan fokus pada gejolak luarnya. Tarik nafasmu, kembalilah ke titik poros batinmu. Katakan pada dirimu, dunia di luar boleh berputar kencang, namun pusat hatiku tetap diam dan tenang di dalam pelukan Tuhan. Nah, keindahan ajaran Owah Gingsir dan pentingnya menjaga keseimbangan batin ini juga terukir indah dalam tradisi hikmah para sufi Timur Tengah, serta kisah puitis sang maestro Jalaluddin Rumi. Ada sebuah kisah hikmah kuno yang sangat terkenal tentang seorang raja Persia yang bijaksana. Suatu hari, sang raja merasa lelah oleh guncangan emosinya sendiri. Ketika negaranya menang perang dan rakyatnya bersorak, sang raja merasa sangat gembira hingga lupa diri. Namun ketika bencana kekeringan atau kekalahan perang datang, sang raja merasa sangat depresi, sedih, dan putus asa. Sang raja kemudian memanggil seluruh cendekiawan dan orang bijak di kerajaannya. Ia memberikan sebuah perintah. Buatkan aku sebuah cincin yang indah, dan ukirkan di dalam cincin itu sebuah kalimat pendek yang sakral. Kalimat itu harus mampu menenangkan hatiku saat aku berada di dalam duka yang paling dalam, namun kalimat itu juga harus sanggup mengingatkan hatiku agar tidak sombong saat aku berada di dalam kejayaan yang paling tinggi. Para penasehat kerajaan berdiskusi 3 hari 3 malam, hingga akhirnya mereka memberikan sebuah cincin emas sederhana kepada sang raja. Di bagian dalam cincin itu terukir 4 kata yang sangat sakral. Apa 4 kata itu? Kalau dalam bahasa Inggris, this too shall pass. Atau dalam bahasa Indonesia, ini pun akan berlalu. Sang raja tersenyum saat membaca ukiran tersebut, dan dadanya mendadak menjadi sangat lapang. Ketika bencana datang dan kerajaannya berada di titik terendah, sang raja menatap cincinnya dan membaca, ini pun akan berlalu. Batinnya seketika menjadi tenang, karena ia tahu bahwa kesedihan dan kesulitan ini tidak akan bertahan selamanya. Dan ketika ia memenangkan pertempuran besar, saat seluruh istana memujinya dan mahkota emas ditaruh di kepalanya, sang raja kembali menatap cincinnya dan membaca, ini pun akan berlalu. Hatinya seketika menjadi rendah hati dan eling, karena ia tahu bahwa kejayaan duniawi ini pun hanyalah musim yang sementara. Sufi Agung Jalaluddin Rumi pun berbisik di dalam bait puisinya tentang rahasia menyikapi setiap emosi dan kondisi yang datang berganti. Hidup manusia ini adalah sebuah rumah singgah. Setiap pagi ada kedatangan yang baru. Rasa sukacita, rasa depresi, rasa kesadaran sesaat, semuanya datang sebagai pengunjung tak terduga. Sambut dan hibur mereka semua. Bahkan jika mereka adalah rombongan duka yang menyapu bersih rumahmu dari seluruh perabotannya, tetap perlakukan setiap tamu dengan hormat. Mungkin saja ia sedang membersihkan rumahmu untuk menyiapkan kebahagiaan baru yang lebih agung. Betapa luasnya samudera jiwa para sufi ini dalam memandang pergeseran hidup.
Ketika disrupsi dan perubahan radikal datang menyapu perabotan kenyamanan di rumah hidupmu hari ini, jangan memaki tamu tersebut. Jangan menghabiskan energimu untuk mengunci pintu. Tatapi perubahan itu dengan mata eling lan waspada. Bisikan pada hatimu, ini pun akan berlalu. Rasa sakit ini akan berlalu. Masa sulit ini akan berlalu. Dan dari puing-puing perubahan ini, ruang baru sedang disiapkan untuk pertumbuhan jiwamu yang lebih mulia. Lalu bagaimana kita menerjemahkan falsafah Owah Gengsir, ajaran eling lan waspada, dan pesan para sufi ini ke dalam tindakan nyata saat hidup kita sedang terguncang hebat hari ini? Bagaimana cara praktis untuk berselancar di atas ombak perubahan tanpa jatuh tenggelam? Ada 3 langkah transformasi batin yang bisa kamu latih mulai malam ini. Langkah pertama, berhenti menuntut kepastian dari dunia yang fana. Terimalah fakta dasar kehidupan ini, bahwa dunia luar akan selalu owah gengsir, akan selalu bergeser dan berubah. Berhentilah mencari kepastian abadi pada pekerjaan, pada uang, atau pada manusia. Pindahkan pencarian kepastianmu dari luar diri menuju ke dalam diri, kepada hubunganmu dengan Sang Pencipta yang tidak pernah berubah dan tidak pernah pergi. Langkah kedua, latih sikap lepas bebas, detachment. Menikmati apa yang ada di tanganmu hari ini dengan penuh rasa syukur, namun tanpa mencengkeramnya terlalu kaku. Nikmati jabatanmu, nikmati rezekimu, nikmati kebersamaan dengan orang-orang tercintamu. Namun ingatlah ajaran cincin Raja Persia, semuanya adalah titipan sementara. Ketika waktunya titipan itu diambil atau diganti bentuknya oleh semesta, kamu bisa merelakannya tanpa harus menghancurkan jati dirimu. Langkah yang ketiga, fokus pada respon, bukan pada situasi. Kamu tidak selalu bisa mengontrol gelombang apa yang akan dihantamkan oleh kehidupan padamu esok pagi. Namun, kamu memiliki kendali 100% atas bagaimana caramu merespons gelombang tersebut. Apakah kamu akan meresponnya dengan histeria yang melumpuhkan? Ataukah kamu akan meresponnya dengan keheningan eling lan waspada? Mengambil papan selancarmu dan berdiri tegak mengikuti alur ombak tersebut. Dunia di sekitarmu boleh berputar 1000 kali lebih cepat dari biasanya. Namun, selama kamu memegang kendali atas pusat batinmu, tidak ada satupun gelombang perubahan yang sanggup menenggelamkanmu. Malam ini, seluruh kegelisahan dan rasa panikmu terhadap pergeseran zaman telah mereda. Semoga ya, kamu tidak lagi takut pada roda kehidupan yang berputar, karena kamu telah menemukan titik pusat yang diam di dalam jiwamu. Mari kita tanamkan kesadaran eling lan waspada sedalam-dalamnya ke dalam sanubari dan pikiran bawah sadarmu sebelum kamu tertidur nyenyak malam ini. Kondisikan tubuhmu dengan posisi yang paling nyaman dan rileks. Biarkan kepalamu bersandar lembut, lepaskan seluruh ketegangan di area bahu, leher, dan rahangmu. Letakkan telapak tangan kananmu di dada sebelah kiri, rasakan denyut kehidupan di sana. Sebuah pengingat bahwa di dalam dirimu ada pusat keheningan yang tak tergoyahkan. Tarik napasmu dalam-dalam dan perlahan lewat hidung. Rasakan keheningan dan kedamaian ilahi mengalir masuk, memenuhi seluruh sel tubuhmu. Tahan sejenak kesadaran itu di dalam dada dan hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Lepaskan semua rasa panik, rasa penolakan, dan ketakutanmu akan masa depan. Resapi dan ucapkan kalimat-kalimat afirmasi kedaulatan batin ini di dalam keheningan jiwamu yang paling sunyi. Dunia di sekitarku boleh bergeser dan berputar, namun pusat batiniahku terkunci pada kedamaian Tuhan. Aku tenang, aku waspada, dan aku siap mengendarai setiap gelombang perubahan. Aku menyadari bahwa perubahan adalah sifat alami kehidupan, dan aku tidak lagi melawannya. Di tengah siklus roda kehidupan yang berputar, jiwaku tetap aman dan berakar kuat pada Sang Pencipta. Aku melepaskan cengkeramanku dari masa lalu dan melangkah dengan percaya diri bersama alur takdirku. Ini pun akan berlalu.
Aku menyambut setiap musim baru dalam hidupku dengan keheningan dan kebijaksanaan. Tarik napas kembali, rasakan kearifan jagat iki owah gingsir dan kedamaian eling lan waspada menyatu membebaskan jiwamu dari beban krisis. Dan hembuskan dengan helaan napas panjang yang penuh dengan rasa syukur dan kepasrahan yang agung. Mulai besok pagi, tataplah setiap guncangan dan disrupsi dunia dengan ketenangan seorang peselancar sejati. Duniamu boleh berubah, namun kedamaian di dalam dadamu adalah milikmu yang abadi. Terima kasih telah meluangkan waktu yang sangat sakral ini untuk duduk dan merenungkan siklus kehidupan bersama di jalan afirmasi. Jagalah titik pusat keheninganmu dimanapun kamu berada. Sampai kita bertemu lagi di ruang kontemplasi selanjutnya.